Pengisian formulir 1721A1 dan 1770SS. Perkenalkan, nama saya Melisa Astriandian Kiriwang dari Universitas Dinamika Surabaya, Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah perpajakan dengan soal berikut ini. Ini adalah contoh formulir 1721A1 dari contoh soal A. Di kolom pertama ada NPWP pemotong. Ini nomor NPWP dari perusahaan. Selanjutnya ada nama pemotong. Di sini diinput CV Mintal-Mintul. Kolom selanjutnya identitas penerima penghasilan yang dipotong. Poin pertama ada NPWP. Ini sudah diinput dari NPWP pemilik CV Mintal-Mintul. Yang poin kedua, di sini ada NIK atau nomor paspor. Yang ketiga ada nama Ervan Sutejo. Keempat ada alamat Jalan Bali 45 Surabaya. Yang kelima jenis kelamin laki-laki. Poin keenam status atau jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP ada 3. Ada Ervan, ibu kandung dan bapak kandung. Yang ketujuh nama jabatan, di sini karyawan. Poin ke-8 sama ke-9 ini tidak diisi karena Ervan bukan karyawan asing. Selanjutnya rincian penghasilan dan perhitungan PPh pasal 21. Kolom pertama kode objek pajak, di sini diisi yang 2110001. Selanjutnya penghasilan bruto. Poin pertama gaji atau pensiunan atau THT atau JHT. Di sini ada 6.850 per bulan. Poin kedua ada tunjangan PPh sebesar 300.000. Poin ketiga tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya sebesar 200.000 dari tunjangan makan 150.000 dan tunjangan kesehatan 50.000 karena Pak Ervan ini belum mempunyai anak, maka tunjangan pendidikan anak sebesar 75.000 tidak dimasukkan. Poin 5, premi asuransi yang dibayarkan premi kerja sebesar 191.800. Itu dari kematian sebesar 1,1% dikalikan dengan 6.800, hasilnya 75.350. 1,7% dikalikan dengan 6.850, hasilnya 116.450. Ini dijumlah, hasilnya 191.800. Poin ke-6, penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang dikenakan pemotong PPh pasal 21 tidak diisi karena tidak ada. Poin ke-7, tantiem, bonus, gratifikasi jasa produksi dan THR tidak diisi karena tidak ada. Poin 8, jumlah penghasilan bruto 1 sampai dengan 7. Itu total semuanya ini adalah 7.541.800. Kolom selanjutnya pengurangan. Poin 9, biaya jabatan atau biaya pensiun sebesar Rp377.90. Ini hasil dari jumlah penghasilan bruto dikalikan 5%. Kenapa dikalikan 5%? Karena penghasilan masih di bawah 50 juta. Poin 10, iuran pensiun atau iuran THT atau JHT sebesar 157.550. Itu dari potongan setiap bulannya sekitar 1,2% untuk membayar iuran pensiun dikali dengan 6.850. Lalu hasilnya 82.200 rupiah. Lalu ditambahkan
tunjangan hari tua sebesar 1,1% dikalikan dengan 6.850, hasilnya 75.350. Hasil totalnya 157.550.000. Poin 11, jumlah pengurangan 9 sampai dengan 10 totalnya 534.640.000. Selanjutnya penghitungan PPh pasal 21. Poin 12, jumlah penghasilan neto 8 sampai 11 sebesar 7.7.160.000. Ini dari jumlah penghasilan bruto dikurangi jumlah pengurangan 9 sampai dengan 10. Hasilnya ini. Poin 13, penghasilan neto masa pajak sebelumnya kosong karena tidak ada. Poin 14, jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21 setahun atau disetahunkan adalah 84.085.920. Hasil ini dari jumlah neto dikalikan 12 karena dihitung 1 tahun. Poin 15, penghasilan tidak kena pajak PTKP sebesar 72 juta dari 4.500.000 dikalikan 12 bulan. 4.500.000 dikali 3 karena menanggung biaya 3 anggota keluarga, Ervan, ibu kandung, dan bapak kandung. Poin 16, penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan totalnya 12.085.920 dari poin 14 dikurangi poin 15. Selanjutnya poin 17, PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan sebesar 604.296 dari poin 16 dikalikan 5%. Poin 18, PPh pasal 21 yang telah dipotong masa pajak sebelumnya dikosongkan karena tidak ada. Poin 19, PPh pasal 21 terutang 604.296. Poin 20, PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunas. Totalnya 50.358. Itu dari 604.296 dibagi 12 bulan. Terakhir, identitas pemotong. Kolom pertama NPWP dari perusahaan, kolom kedua nama, CV, mintal-mintul, dan ketiga tanggal dan tanda tangan. Selanjutnya ada formulir SPT 1721A1 Citra Melati. Kolom kedua ada nama pemotong, CV, mintal-mintul. Selanjutnya identitas penerima penghasilan yang dipotong. Poin pertama ada NPWP dari pemilik, kedua ada NIK atau nomor password, ketiga ada nama Citra Melati, keempat ada alamat Jalan Bali 45 Surabaya, kelima ada jenis kelamin perempuan, keenam ada status atau jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP, jumlahnya ada 1 anggota, ketujuh ada nama jabatan asisten manajer accounting, ke-8 dan 9 dikosongkan. Selanjutnya ada rincian penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21. Kolom pertama kode objek pajak dicentang yang 01. Kolom kedua penghasilan bruto. Poin pertama gaji atau pensiun atau THT atau CHT sebesar 5.750.000 per tahun. Poin kedua tunjangan PPh sebesar 270.000. Poin ketiga tunjangan lainnya uang lembur dan sebagainya sebesar 150.000. Itu dari tunjangan makan 100.000 serta tunjangan kesehatan 50.000. Poin keempat honorarium dan imbalan lain sejenisnya dikosongkan karena tidak ada. Poin kelima premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja sebesar 132.250.000 itu dari
premi kematian 1,1% dikali dengan 5.750.000, hasilnya 63.250, dan premi jaminan kecelakaan kerja sebesar 1,2% dikalikan 5.750, hasilnya 69.000, itu ditambah. Poin ke-6, penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang dikenakan pemotong PPh pasal 21 dikosongkan karena tidak ada. Poin ke-7, tantim, bonus, gratifikasi jasa produksi, dan THR dikosongkan karena tidak ada. Poin ke-8, jumlah penghasilan bruto 1 sampai dengan 7 sebesar 6.302.250. Kolom selanjutnya pengurangan. Poin 9, biaya jabatan atau biaya pensiun sebesar Rp315.113 karena pendapatan di bawah 50 juta. Poin 10, iuran pensiun atau iuran THT atau JHT sebesar 207.000, itu dari iuran pensiun sebesar 1,7% dikalikan gaji 5.750, hasilnya 97.750, dan ditambah iuran hari tua sebesar 1,9% dikalikan gaji 5.750, totalnya 100.092.500, dan hasilnya 207.000. Poin ke-11, jumlah pengurangan 9 sampai dengan 10, hasilnya 522.113 rupiah. Kolom selanjutnya penghitungan PPh pasal 21. Poin 12, jumlah penghasilan neto 8 sampai 11 sebesar 5.780.138 rupiah. Poin 13, penghasilan neto masa pajak sebelumnya dikosongkan karena tidak ada. Poin 14, jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21 setahun atau disetahunkan, hasilnya Rp69.361.650, itu dari hasil penghasilan neto dikalikan 12 bulan. Selanjutnya, poin 15, penghasilan tidak kena pajak PTKP sebesar Rp54.500.000, itu dari 54 juta ditambah 4.500.000. Poin 16, penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan sebesar Rp10.861.650 dari poin 14 dikurangi 5.15. Poin 17 selanjutnya, PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan sebesar Rp543.083, itu dari poin 16 10.861.650 dikali 5%. Selanjutnya, poin 18, PPh pasal 21 yang telah dipotong masa pajak sebelumnya dikosongkan karena tidak ada. Poin 19, PPh pasal 21 terutang total dari poin 17. Poin 20, PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi total 45.257. Selanjutnya, kolom identitas pemotong. Poin pertama, NPWP dari perusahaan. Poin kedua, nama dari CV Mintal. Poin ketiga, tanggal dan tanda tangan. Selanjutnya, formulir SPT 1721A1 Herianto Sukma. Kolom pertama, NPWP pemotong, nomor NPWP dari perusahaan, nama pemotong, CV Mintal. Kolom pertama, identitas penerima penghasilan yang dipotong. Poin pertama, NPWP, kedua, NIK atau nomor paspor, yang ketiga, nama Herianto Sukma, yang keempat, alamat Jalan Bali 45 Surabaya, yang kelima, jenis kelamin laki-laki, keenam, status atau jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP kosong karena tidak ada tanggungan, ketujuh, nama jabatan pegawai tetap.
Kolom selanjutnya rincian penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21. Kolom pertama kode objek pajak 01. Selanjutnya penghasilan bruto. Poin pertama gaji atau pensiun atau THT atau JHT sebesar 4.950.000. Poin kedua tunjangan PPh kosong karena tidak ada. Poin ketiga tunjangan lainnya uang lembur dan sebagainya kosong karena tidak ada. Poin keempat honorarium dan imbalan lain sejenisnya kosong karena tidak ada. Poin kelima premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja sebesar 148.500 dari 1,2% premi jaminan kecelakaan dikalikan gaji 4.950.000 total 59.400 dan premi kematian sebesar 1,8% dikali gaji 4.950 total 89.100 dijumlahkan hasilnya 148.500. Poin keenam penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang dikenakan pemotong PPh pasal 21 dikosongkan karena tidak ada. Poin ketujuh tantim bonus gratifikasi jasa produk dan THR dikosongkan karena tidak ada. Poin 8 jumlah penghasilan bruto 1 sampai dengan 7 sebesar 5.098.500. Kolom selanjutnya pengurangan. Poin 9 biaya jabatan biaya atau biaya pensiun sebesar 254.925 rupiah dari jumlah penghasilan bruto dikalikan 5%. Poin 10 iuran pensiun atau iuran THT atau JHT sebesar 123.750 dari membayar iuran pensiun per bulan 1,6% dikalikan gaji 4.950 total 79.200 dan iuran hari tua sebesar 0,9% dikalikan gaji 4.950 total 44.550 hasilnya 123.750. Poin 11 jumlah pengurangan 9 sampai dengan 10 hasilnya 378.675 rupiah. Kolom selanjutnya penghitungan PPh pasal 21. Poin 12 jumlah penghasilan neto 8 sampai 11 sebesar 4.719.825 rupiah. Poin 13 penghasilan neto masa pajak sebelumnya kosong karena tidak ada. Poin 14 jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21 setahun atau disetahunkan sebesar 56.637.900 rupiah dari jumlah penghasilan neto dikalikan 12 bulan. Poin 15 penghasilan tidak kena pajak PTKP sebesar 54 juta rupiah dari 4.500.000 dikali 12 bulan. Poin 16 penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan dari poin 14 dikurangi poin 15 hasilnya 2.637.900 rupiah. Poin 17 PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan sebesar 131.895.000 rupiah itu dari penghasilan kena pajak sebesar 2.637.900 rupiah dikali 5%. Poin 18 PPh pasal 21 yang telah dipotong masa pajak sebelumnya kosong karena tidak ada. Poin 19 PPh pasal 21 terutang sebesar 131.895.000 rupiah. Poin 20 PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi sebesar 10.991 rupiah. Kolom selanjutnya identitas pemotong. Poin pertama NPWP pemotong, poin kedua nama CV Mintal-Mintul, poin ketiga tanggal dan tanda tangan. Selanjutnya 1770 SS Herianto Sukma, NPWP
dari Herianto Sukma, NPW wajib pajak Herianto Sukma. Selanjutnya, pajak penghasilan. Poin pertama, penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri lainnya sebesar 61.182.000 dari 1721A1 Herianto. Jumlah penghasilan bruto sebesar 5.098.500 dikalikan 12 bulan. Poin kedua, pengurangan sebesar 4.544.100 dari 1721A1. Jumlah pengurangan sebesar 378.675 rupiah dikalikan 12 bulan. Poin ketiga, penghasilan tidak kena pajak 4.500.000 dikalikan 12 bulan, hasilnya 54 juta. Poin keempat, penghasilan kena pajak sebesar 2.637.900 rupiah dari poin pertama dikurangi poin kedua ditambah poin ketiga. Poin kelima, pajak penghasilan terutang sebesar 130.895.000 rupiah dari kolom dari poin 4 dikali 5%. Poin keenam, pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain sebesar 131.895 dari poin 5. Selanjutnya poin 7 tidak diisi karena tidak ada. Poin 8, 9, 10 tidak diisi karena tidak ada. Selanjutnya daftar harta dan kewajiban. Poin 11, jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak sebesar 15 juta rupiah dari soal. Poin 12, jumlah keseluruhan kewajiban atau hutang pada akhir tahun pajak sebesar 4.500.000 rupiah. Terakhir, pernyataan diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun. Tanda tangan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.